mengingatkanlah Abu Bakar tentang hal ini. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Lalu dibacakan ayat dalam surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu adalah seorang utusan yang juga berlalu para rasul sebelumnya mereka meninggal. Lalu apakah kalau Muhammad meninggal atau terbunuh, kalian akan kembali ke belakang menjadi murtad? Toh kalaupun kalian murtad, kan itu bahasa kita lah, bahasa Allah, wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Kalian pun juga kalau misalkan murtad, itu tidak membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin, wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Para jemaah, para hadirin, semoga Allah merahmati kita semua. Pada pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu an Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, anna Abu Bakrin kharaja, bahwa Abu Bakar As-Siddiq keluar. Dari mana? Dari rumah Rasul, dari kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu setelah Rasul wafat. Wa Umar yukallimun nasa, dan Umar bin Al-Khattab berbicara kepada orang-orang. Faqala ijlis, maka berkatalah yakni Abu Bakar, duduklah kamu, kepada Umar. Fa'aba, maka Umar tidak mau duduk. Fatasyahada Abu Bakrin fama la ilaihin nasu, maka membaca 2 kalimat syahadat Abu Bakar, maka manusia beralih kepada beliau. Wa taraku Umar, dan mereka meninggalkan Umar. Faqala, lalu berkata Abu Bakar As-Siddiq, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan, maka barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata, karena sungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullaha, dan barang siapa yang menyembah beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Qala Allahu azza wa jalla, berfirman Allahu azza wa jalla, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, dan tidaklah Muhammad melainkan seorang utusan
yang telah berlalu sebelumnya banyak para rasul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, maka apabila mati atau terbunuh, apakah kalian akan berbalik ke belakang menjadi murtad? Maksudnya menjadi murtad. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a, dan barang siapa yang berbalik ke belakang, dia tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Membaca ayat ini Abu Bakar As-Siddiq, laka anna an-nasa lam yakunu ya'lamun, maka kata Abdullah bin Abbas perawi hadis, sungguh seakan-akan manusia, seakan-akan para sahabat, mereka belum mengetahui annallaha anzala hadhil ayata, bahwa Allah telah menurunkan ayat ini, hatta talaha Abu Bakrin, sampai membacanya Abu Bakar. Fatalaqahan nasu minhu, maka manusia mendapatinya. Falam yasma' basyarun illa yatluha, maka tidak seorang pun mendengar kecuali dibacanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini para jemaah menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi di zaman sahabat, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkaitan dengan beberapa sifat-sifat sahabat yang mulia. Ceritanya, setelah Rasul wafat, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ternyata Abu Bakar As-Siddiq masuk ke kamar Rasul, sedangkan Umar tidak mau masuk. Umar sangat kaget, sedih. Bahkan Umar mengancam, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, saya penggal lehernya. Karena memang Umar memiliki sifat syaja'ah, keberanian. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq memahami yang demikian terjadi kepada Rasulullah, lalu seperti mana yang dikerjakan oleh Rasul, maka dikerjakan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masuk ke kamar Rasul, mendapati sudah ditutup dengan kain badan dan wajahnya, lalu dibuka kain itu, maka Abu Bakar As-Siddiq mencium kening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja bersedih, karena orang yang paling dicintai telah meninggalkan mereka. Tapi yang membuat takjub di sini, Abu Bakar As-Siddiq tidak berubah, emosionalnya tetap terjaga. Setelah itu keluar dari kamar Rasul, sedangkan Umar bin Khattab berbicara kepada para sahabat, banyak berkumpul sahabat, dan mengancam, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya akan penggal kepalanya. Man qala Muhammadan qad mata, man qala Muhammadun qad mata, darabtu unuqahu, saya akan penggal kepalanya. Nah, dari situ Abu Bakar As-Siddiq dengan keyakinan bahwa ajal itu pasti, maka mengingatkan kepada Umar bin Al-Khattab agar supaya duduk, karena waktu itu berdiri dan mengancam. Namun tidak mau Umar bin Al-Khattab, sehingga membacalah syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah amma ba'du. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan, barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Muhammad. Orang-orang beralih, awalnya berkumpul kepada Umar, sekarang berkumpul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkanlah Abu Bakar tentang hal ini. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Lalu dibacakan ayat dalam surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu adalah seorang utusan yang juga berlalu para rasul sebelumnya, mereka meninggal. Lalu apakah kalau Muhammad meninggal atau terbunuh, kalian akan kembali ke belakang menjadi murtad? Toh kalaupun kalian murtad, kan itu bahasa kita lah, bahasa Allah, wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Kalian pun juga kalau misalkan murtad, itu tidak membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Maka kata Abdullah bin Abbas, seakan-akan orang-orang itu lupa, seakan-akan mereka belum pernah tahu kalau Allah menurunkan ayat ini. Namanya manusiawi juga ada lupa, bukan lupa hafalannya, tapi karena memang kondisi sudah sedih sampai lupa. Sedangkan di sini Abu Bakar mengingatkan, dibaca sampai selesai. Maka menyadarilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul wafat, dan Umar pun juga demikian. Para jamaah sekalian, di antara yang menarik dari kisah ini tentang sifat sahabat Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Abu Bakar merupakan afdalul ummat ba'da nabiyha, afdalu hadhil ummati ba'da nabiyya Abu Bakar, kata Rasul. Orang yang paling afdal pada umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling utama kedudukannya, derajatnya dibanding para sahabat. Yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena memiliki iman yang kuat. Apapun yang terjadi kepada Nabi, meskipun mungkin orang tidak mempercayai atau meragukan, tapi Abu Bakar tidak pernah ragu. Hatta Nabi wafat, tetap dalam pemikiran yang stabil, tidak lupa, tidak lalai. Itu betul-betul terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar, yakni al-yakin, quwwatul yakin, kekuatan keyakinan yang dimiliki oleh beliau. Dari kekuatan keyakinan itulah melahirkan berbagai macam sifat-sifat yang lain. Yakin akan pertolongan Allah, yakin dengan ridha pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau betul-betul diakui oleh Rasul. Maka dalam hadis yang lain Rasul bersabda, ana madinatus sakha, aku adalah pusat kedermawanan. Madinah, aku adalah kotanya kedermawanan. Wa Abu Bakrin babuha, sedangkan Abu Bakar adalah pintunya. Maksudnya Rasul yang paling dermawan, sedangkan Abu Bakar memiliki karakter sangat dermawan. Kita tahu seperti dalam hadis yang lain, Rasul itu adalah ajwadun nas bil khair, orang yang paling baik. Wa kana ajwaduha fi Ramadan, terutama kalau sudah masuk bulan Ramadan, paling, bahkan digambarkan mengalirnya seperti air.
lebih mengeri daripada air. Saking dermawannya kalau sudah masuk di bulan Ramadan. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga dicontohi oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam hal kedermawanan. Kalau sudah ada orang membutuhkan, tidak mikir lagi tentang untuk apa sisa apa yang ditinggalkan buat anak dan istri, gak mikir. Apalagi kalau sudah diperintah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan dalam sirah tentang Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk, di mana orang-orang Romawi itu kalau dulu ya pusat kerajaannya di Palestina atau Romawi Timur, menyiapkan 100.000 pasukan dari Palestina ditambah pasukan gabungan dari Irak. Untuk apa? Memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memerangi orang-orang Arab untuk supaya bagaimana agama Islam ini padam. Di saat itu bertepatan dengan musim paceklik. Di Madinah tidak ada hujan, kekeringan. Para sahabat juga sudah banyak yang kelaparan, sehingga mau tidak mau Rasul menyiapkan pasukan dengan kondisi yang sangat krisis ekonomi. Maka dari situ Rasul menganjurkan kepada siapa di antara sahabat yang mampu mendonasikan hartanya. Ternyata yang menarik di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia bawa semua hartanya. Semua hartanya dibawa, enggak disisihkan buat anak dan istrinya. Kalau Utsman itu kan berapa? 1.000 dinar. Kalau Umar separuh hartanya. Tapi tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Justru yang dibawa diberikan kepada Rasul untuk perbekalan pasukan, semua hartanya. Sampai Rasul bertanya, untuk anak dan istrimu apa wahai Abu Bakar? Saya tinggalkan untuk anak dan istri Allah dan Rasulnya. Ini kekuatan iman, kekuatan keyakinan. Kalau kita misalkan disuruh begitu Pak, berinfak, maka luar dia. Bede maka luar gen sakuni. Made maka keluar banyak. Saking abunya karene combok Pak. Tapi tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dikeluarkan semua yang dimiliki, tidak disisakan. Ya mungkin rumahnya itu nggak dibawa, tapi semua. Ini menunjukkan kekuatan yakin yang begitu hebat, sehingga melahirkan sifat sakha, kedermawanan yang begitu tinggi. Maka wajarlah kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa Abu Bakrin babuha. Abu Bakar adalah pintunya, pintu kedermawanan. Begitu indah. Kalau memang diberi harta, dan kita harusnya begitu, dermawan, karena memang Allah memerintah kita memiliki sifat dermawan. Tapi beda Pak ya, antara dermawan dari sononya, dari dari pribadinya, dengan dermawan karena memang perintah agama. Dermawan kalau memang itu dasarnya agama yang memerintah, motivasinya karena memang Allah. Sehingga orang pelit tetap dia berpikir karena Allah memerintahkan, sehingga dia tetap berusaha mengeluarkan. Kondisi yang sangat sempit, tapi ada perintah supaya mengeluarkan bersedekah misalkan. Karena tahu ini adalah perintah Allah, walaupun dia sempit, ternyata ini merupakan sedekah yang sangat utama. Maka Rasul bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu sedekah afdal? Sedekah apa yang utama, yang paling utama? Sedekatun wa anta sahihun syahihun. Sedekah dalam keadaan kamu ini sehat tapi kikir. Badanmu, fisikmu sehat tapi hatimu merasa pelit. Di saat itu kamu keluarkan sedekah, kamu paksa dirimu, ya, itu adalah sedekah yang paling utama. Jadi kalau orang hartanya banyak Pak, dalam keadaan dermawan, hatinya tidak ada perang batin misalkan, dia bersedekah itu berpahala. Cuman
Kalau sedang kondisi pikiran ini pelit-pelitnya, tapi dia berusaha mengendalikan jiwanya, ini ada sisa uang kalau saya keluarkan buat istri dan anak apa, kalau tidak dibelanjakan ya orang itu mungkin dikasih orang lain, mikirnya gitu, sehingga apa? Nggak jadi bersedekah. Maka kondisi yang seperti ini kalau dia berusaha mengeluarkan harta meskipun sempit keadaannya, butuh juga, karena melihat ada orang yang lebih butuh daripada dia, dikeluarkan. Ini sedekah yang paling utama. Siapa yang mencontohkan? Yang mencontohkan, yang sering kita dengar kisahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Hanya punya beberapa butir kurma di rumahnya, anak istrinya belum makan, kelaparan juga. Ketika mau kurma itu dibagi untuk anak istrinya, kecil kurma, tiba-tiba ada orang ngetok pintu. Setelah dibuka, orang tua yang tidak makan sudah 3 hari. Yang mau dimakan buat anak istri itu nggak dikasih, diberikanlah kepada orang tua yang kelaparan. Tapi pada akhirnya Allah ganti dengan adanya orang yang habis panen buah, ia ingat ingin berbagi dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, dikirim dengan 10 buah. Sering kan kita mendengar cerita itu. Nah, ini sedekah yang utama, mengeluarkan sedekah di saat hati ini merasa pelit, kikir. Justru di saat itulah dilawan hawa nafsu kita. Shadaqatun wa anta sahihun syahihun. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq memiliki as-sakha yang tinggi dan tidak berpikir apa sih yang dimakan untuk anak dan istri. Karena apa? Pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira tentang masalah sedekah sudah banyak dibahas, tinggal bagaimana kita mempraktekkan. Sempat ada yang bertanya, boleh nggak sedekah itu ditampakkan misalkan, atau disembunyikan? Karena ada anjuran supaya menyembunyikan sedekah. Menampakkan sedekah kalau memang bisa menjaga hati, itu tidak masalah, karena memang ada beberapa sahabat yang mengeluarkan sedekahnya. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasul duduk di majelis di Masjid Nabawi dengan para sahabat, lalu datanglah orang-orang dari Bahrain, wafdu Abdul Qais. Orang-orang itu dilihatnya oleh Rasul pakaiannya compang-camping, mereka orang-orang fakir miskin, datang ke Madinah. Rasul merasa nampak dari wajahnya merasa kasihan, sehingga Rasul berkhutbah membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula laula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, setelah membaca ayat itu, Rasul di antara sahabat ada yang pulang ke rumahnya mengambil harta lalu diletakkan di depan Rasul. Yang lain juga pulang mengambil harta diletakkan di depan Rasul. Akhirnya banyaklah harta itu tersimpan, bertumpuk sampai digambarkan seperti menggunung. Rasul nampak ada wajah ceria. Maka Rasul bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqas min ujurihim syai'an. Barang siapa yang memberikan contoh sunnah yang baik, dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, ini kalau memang tujuannya adalah menginspirasi tanpa merubah niat, tanpa merubah yang awalnya ikhlas karena Allah, lalu diketahui oleh orang bersedekah banyak, terus ada senang, bangga, tanpa merubah itu semua, tidak ada masalah. Tapi kalau memang bersedekah itu membuat hati kita berubah
diketahui oleh orang banyak, sedekahnya besar, senang kita. Itu bisa merubah, itu artinya bangga. Kalau sudah bangga berarti kan lebih dekat kepada kesombongan, lebih dekat kepada riya, agar diketahui oleh orang lain. Maka lebih baik sedekah itu disembunyikan. Karena itulah dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang bakal mendapatkan naungan pada hari kiamat, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam ma tunfiq hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang dia bersedekah, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini kinayah, Pak. Maksudnya dia sembunyikan agar orang lain tidak tahu. Cukup dia dan Allah saja yang mengetahuinya. Nah, kalau semacam itu bagus. Tapi kalau memang ditampakkan tetap tidak merubah hati, tetap karena Allah, itu juga tidak apa-apa. Dan ini dikerjakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau punya harta beberapa dinar, lalu itu dibagi 4. Pada malam harinya bersedekah, siang harinya bersedekah, sembunyi-sembunyi bersedekah, diketahui oleh orang lain juga bersedekah. Lalu Allah menurunkan ayat, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari, di siang hari, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, bagi mereka pahala dan tidak ada rasa takut nanti pada hari kiamat, dan juga tidak akan bersedih, dengan catatan hati tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bicara tentang kedermawanan sedekah, sahabat itu semuanya ahli sedekah. Cuman yang paling sakha, yang paling dermawan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus kata Nabi, hadis yang selanjutnya, wa ana madinatus syaja'ati wa Umar babuha. Aku ini pusat, aku ini kota keberanian, syaja'ah keberanian, pusatnya. Sedangkan Umar merupakan pintu keberanian. Kalau Abu Bakar adalah pintu kedermawanan, sedangkan Umar adalah pintu keberanian. Rasul sallallahu alaihi wasallam pemberani. Ternyata Umar dengan memiliki karakter yang memang pemberani, didukung dengan fisik yang kuat, jago duel, karena memang di Mekah sejak dahulunya memang ada tradisi kalau sekarang itu gulat, berduel. Umar itu juaranya, Pak, jawara. Tidak ada yang mengalahkan Umar bin Al-Khattab. Kalau sudah bertarung, lawannya jatuh, Pak gentang, dadanya diduduki, Pak. Kalau sudah diduduki, nggak ada yang bisa bangun itu. Ditambah fisiknya yang memang kekar, besar. Maka Umar bin Al-Khattab sejak muda memang sudah ditakuti oleh orang Arab. Makanya masuk Islamnya kan usia 26 tahun. Tapi saat itu sudah ditakuti. Berani Umar. Wajar kalau di saat Rasul wafat, lalu ada sahabat mengatakan Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal, maka Umar bin Khattab dengan emosinya yang tidak terkendali sambil mengeluarkan pedangnya, mengunus pedang. Fa inna man qala Muhammadun qad mata darabtu unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya akan penggal kepalanya. Sampai segitunya. Wajar kalau memang pemberani itu begitu, Pak. Dan memang kita membutuhkan orang-orang pemberani seperti Umar bin Khattab. Kenapa? Ini termasuk hal yang mendukung perjuangan Islam.
Dan itu terbukti ketika Rasul masih tinggal di Mekah, belum hijrah. Sahabat yang kebanyakannya kaum du'afa, orang-orang lemah, diintimidasi oleh orang-orang pembesar Quraisy jahiliyah waktu itu. Rasul berdoa, ya Allah, a'izzil islama bi Abil Hakam au Umar. Kuatkanlah Islam ini kalau tidak dengan Abul Hakam atau dengan Umar. Ternyata yang diterima oleh Allah doa Rasul masuk Islam ke dalam dada Umar bin Al-Khattab. Sedangkan Abul Hakam berubah nama menjadi Abu Jahal. Bapak bijaksana berubah nama menjadi bapak yang bodoh, bapak kebodohan. Nah, dengan Islamnya Umar bin Al-Khattab, maka sahabat semakin merasa kuat. Dan para petinggi-petinggi Quraisy jahiliyah waktu itu tidak berani macam-macam. Apalagi Umar kalau sudah masuk Islam, ya Rasulullah, kita kan di atas kebenaran, kenapa kita tidak terang-terangan datang kepada petinggi-petinggi, saya sudah Islam, saya sudah jadi pengikut Muhammad, saya sudah jadi Muslim. Siapa yang tidak terima boleh saya tunggu di belakang gunung. Kalau mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Begitu Pak, pemberani. Bukan berani bicara. Kalau kita kan kadang ngomongnya ranjing tapi aksinya kosong. Tapi tidak dengan Umar bin Al-Khattab. Ini sifat dasar Umar bin Al-Khattab, pemberani. Terus nanti berkembang menjadi sebuah kecerdasan. Karena itu orang berani biasanya memiliki, bukan emosi Pak ya, beda dengan orang emosian. Orang berani itu memiliki pemikiran yang mendalam. Kalau orang emosian biasanya pemikirannya itu dangkal, sedikit marah, sedikit, itu bukan pemberani namanya Pak. Sama anak kecil marah, itu bukan pemberani. Umar bin Al-Khattab nggak begitu. Makanya keberanian Umar akhirnya didukung juga dengan furqan, kemampuan untuk membeda hak dan batil. Sehingga apa? Pada akhirnya banyaklah beberapa syariat Islam yang sebelum Allah menurunkan ayat itu sudah diungkapkan dulu oleh Umar bin Al-Khattab. Seperti pernah kita sampaikan tentang ayat-ayat hijab, ya Rasulullah, kenapa kaum wanita kita tidak diperintah berhijab? Maka turunlah ayat hijab. Seperti tentang salat, ya Rasulullah, afala nattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Apakah kita tidak menjadikan makam Ibrahim bapak kita sebagai salat? Maka turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Siapa yang tawaf lalu ada kesempatan salat di belakang makam Ibrahim, itu sunnah. Dan yang lainnya. Jadi beda orang emosi dengan orang pemberani Pak. Karena orang pemberani itu biasanya memiliki pemikiran yang sangat tajam. Sedangkan orang emosi biasanya dangkal pemikiran. Dia tidak memiliki tidak memiliki pemikiran yang dalam. Sesuatu yang ada di depannya itulah yang dia pikirkan. Terus yang selanjutnya kata Nabi, wa ana madinatul haya, dan aku adalah kota pusat rasa malu. Wa Utsman babuha, sedangkan Utsman adalah pintunya. Maksudnya Utsman bin Affan yang merupakan mantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki karakter yang sangat indah, rasa malu. Ceritanya ketika Rasul wafat, Umar di luar tidak mau masuk. Sedangkan Utsman masuk menemui jahat yang suci, jahat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dilihat, dicium, Utsman tidak berbicara sepatah kata pun. Keluar lalu duduk. Nah, ini merupakan indikasi rasa malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Karena memang orang pemalu itu lebih banyak diamnya, Pak. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, kata Rasul, wa ana madinatul ilmi, sedangkan aku adalah
pusat ilmu, wa Ali babuha, sedangkan Ali adalah pintunya. Bagaimana sikap Ali ketika Rasul wafat? Ali bin Abi Thalib juga diam, tidak banyak berkomentar, semuanya sedih, diam. Karena memang sifat orang yang memiliki ilmu, kalau ada sesuatu diam, dipikirkan matang-matang apa yang akan tindakan yang baik, tidak tergesa-gesa. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu, sikapnya tergesa-gesa. Ali memiliki karakter diam, dan akhirnya yang menentukan sikap, yang memunculkan kebijaksanaan, yang itu dipilih oleh sahabat, ternyata Abu Bakar As-Siddiq di saat itu yang memberikan pengaruh yang hebat. Tadi itu ketika sahabat banyak terpengaruh dengan Umar, pada akhirnya Abu Bakar, ya Umar, ijlis, duduk kamu. Karena kalau orang sedang marah, emosi, biasanya kan lupa, suruh duduk. Begitu juga dengan kita, Pak. Kalau kita misalnya emosi, suruh duduk, tenangkan, tenang, duduk. Biasanya ambilkan air minum. Apalagi sedang marah. Marah itu memang dari syaitan, kata Nabi, al-ghadab minasyaiton. Makanya kalau membahas bab marah itu, maunya kan orang berdiri, Pak, marah itu. Kalau sudah berdiri dalam keadaan marah, dia lupa diri, akalnya nggak main tuh, pendek pemikirannya, apapun mau dia pegang. Kalau sudah puncak kemarahan, yang dipegang bisa dilemparkan. Makanya sunnahnya orang yang marah apa? Di antaranya Rasul mengatakan falyatawadda, berwudu. Kalau memang tidak bisa berwudu, maka kata Nabi, duduklah. Kalau memang tidak bisa duduk, masih juga marah, berbaringlah. Dan itu dikerjakan oleh sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Ketika marah, beliau duduk, masih marah, berbaring, sehingga ada yang bertanya, wahai Miqdad, saya melihat engkau ini marah, duduk, berbaring. Karena memang itulah yang diperintah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya sikap dari Abu Bakar As-Siddiq bisa menenangkan hati para sahabat, termasuk Umar bin Al-Khattab di saat mereka sedang bersedih. Yang singkat cerita, pada akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan 3 hari setelah wafat, baru dikuburkan. Di mana dikuburkannya? Di tempat Rasul wafat, karena berdasarkan sabda Rasul, setiap para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Ya, disitulah sekarang jadi makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Isya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kafa bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.